Ruang Dewa Beladiri. Bab 301 sampai dengan 305. Bab 301 bergandengan tangan. Berkelahi. Langit besar tertutup sebentar, dan ruang itu terjepit bersama. Harap diingat, Ye Siwen masih belum puasa. Serigala kecil itu dengan cepat memanggil, ternyata Ye Siwen ada di sana. Ye Siwen tersenyum, serigala kecil ini juga sangat lihai. Ye Siwen langsung menembak, pembunuhan sedingin es dan pembunuhan itu melintas seketika, dan meluap ke arah Dewa Kelima. Siapa orang ini, berani mengambil inisiatif dari Dewa Kelima? Semua orang telah menimbulkan keraguan di hati mereka. Saya tidak percaya bahwa beberapa orang berani pergi ke Dewa Kelima. Banyak orang bertanya pada diri sendiri dan mengubahnya. Apakah mereka berani menyentuh alis Dewa Kelima? Jawabannya jelas tidak berani. Saya khawatir jika mereka tidak dekat, mereka akan dibombardir oleh Dewa Kelima. Boom! Dewa Emas Ye Siwen seperti gelombang emas. Luar biasa, menyapu terbuka, langsung memusnahkan tangan besar Dewa Kelima, langsung memusnahkannya menjadi aura. Di atas ombak keemasan, sosok Qian, kurus tampak samar pada Dewa Kelima. Ye Siwen menatap dingin pada Dewa Kelima, dan di sisinya, serigala kecil duduk. Gelombang emas di sekitar Ye Siwen seperti dewa yang tiada taranya. Siapa kamu, berani campur tangan dalam pasukan para dewa? Mata dingin Dewa Kelima menatap Ye Siwen dengan dingin. Hei, apa para dewa itu, menakjubkan. Ye Siwen berkata sambil mencibir. Ya Tuhan, apakah ini lelucon terbaik tahun ini? Ye Siwen berkata dengan mencibir tanpa ampun. Kali ini penonton lain agak sedikit setuju dengan kata-kata Ye Siwen. Dewa yang memproklamirkan diri sudah sombong. Orang-orang ini sebenarnya berani menyebut diri mereka Tuhan, ini jelas bukan arogansi umum, hanya di masa lalu. Pasukan Senjun terlalu kuat, ada beberapa orang di jalan ini yang berani menghadapi Senjun. Bahkan jika serigala kecil melakukan ini dengan para dewa, itu sebagian besar dalam bentuk pistol dingin. Orang-orang yang berani berhadapan muka dengan 5 dewa besar jarang terjadi. Kuncinya adalah bahwa salah satu dari mereka tidak dianggap mampu menghadapinya, lalu 5 orang dikirim bersama-sama, tidak seorang pun di seluruh jalan adalah 5 lawan mereka, bahkan jika mereka mengandalkan jalan lain, mereka yang paling maju. Apakah kamu mencari jalan buntu? Kata Dewa Kelima, dengan dingin, dan melihat serigala kecil datang ke sisi Ye Siwen. Ye Siwen, kamu harus hati-hati, dia sangat kuat. Kata serigala kecil, bahkan dengan karakter arogannya, dia harus mengatakan bahwa Dewa Kelima kuat sekarang, dia masih pulih, dan sekarang dia harus mengatakan, belum lawan Dewa Kelima. Tak perlu dikatakan, Ye Siwen juga tahu bahwa karena momentum mengerikan langsung menembus lautan keemasannya seperti pisau yang tajam, ia bergegas sepanjang jalan dan langsung menekan Ye Siwen. Boom! Tekanan udara mengerikan dari pakaian Ye Siwen diburu, tekanan mengerikan bahkan menyebabkan tulangnya berderit, dan mengubah rata-rata orang, bahkan legenda setengah langkah umum akan dihancurkan hingga mati. Ye Siwen tiba-tiba muncul ledakan Dewa Emas, menghancurkan tekanan ini pada yang tak terlihat. Banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran melihat adegan ini tiba-tiba menghisap udara yang dingin. Pertama kali mereka bermain melawan satu sama lain, mereka terkejut dan bahkan melompat. Bahkan tabrakan yang terburu-buru itu sangat menghancurkan bumi sehingga para pemalas naik. Tidak mungkin untuk bersaing dengan mereka. Melihat bahwa Ye Siwen begitu kuat, bahkan wajah Dewa Kelima memiliki ekspresi bermartabat, dia dapat melihat bahwa Ye Siwen harus menjadi lawan yang kuat. Tidakkah kamu memanggil Dewa Tuhan? Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah. Setelah menerima dukungan dari Ye Siwen, serigala kecil tiba-tiba mulai menjerit. Dewa Kelima menatap dingin ke Ye Siwen dan serigala kecil, dan segera menembak. Gelombang keemasan pakaian emas, menyapu 8 sisi, penutup gas asteris, belenggu panjang di tangannya. Ini belenggu pertamanya begitu tiba di depan orang banyak, senjata-senjata itu dikorbankan.
Bahkan ketika dia secara pribadi menembak Tuan Tua dan bersaing untuk mendapatkan pedang, dia tidak pernah menggunakan senjata itu. Namun, di hadapan Ye Xiwen, begitu dia muncul, kalajengking panjang dengan pola misterius muncul di tangannya. Dewa kelima terutama penuh kekuatan. Meskipun orang ini tidak tahu siapa itu, ia juga harus menjadi pemimpin tertinggi di antara generasi muda. Kalau tidak, itu tidak bisa memaksa Dewa kelima untuk melakukan yang terbaik. Dulu generasi yang lebih tua, Master legendaris setengah langkah telah gagal membiarkan Dewa kelima mengambil inisiatif untuk menggunakan senjatanya. Petik 2. Ya, kalajengking panjang di tangan Dewa kelima, dikatakan sebagai senjata yang digunakan oleh Dewa, kekuatan tidak ada habisnya. Senjata apa yang digunakan para dewa tentu saja mustahil. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengenal siapapun, tetapi itu pasti senjata yang luar biasa. Bidikan instan Chang Hao, kekuatan tak tertandingi seperti pisau tajam, yang langsung dibuang dan disapu keluar ketika lewat, ruang dipotong menjadi dua bagian, seperti gulungan kertas dibuka. Di masa lalu, ruang itu runtuh. Pukulan mengejutkan dan mengerikan ini membawa kengerian perang yang tak tertandingi, sehingga para pejuang yang menyaksikan perang dan anggota tentara suci mundur bolak-balik, dan tidak berani mendekat. Tekanan yang muncul sendiri memungkinkan mereka untuk meningkatkan semacam pertemuan. Ilusi dipecah menjadi dua bagian. Tubuh Ye Xiwen langsung dipenuhi dengan dewa emas, terkondensasi menjadi jubah emas, berteriak, dan langsung runtuh menjadi kehampaan. Bergegas menuju semburan itu, meninju, jongkok panjang momen kekuatan datang ke tangan Ye Xiwen. Boom! Simfoni emas dan besi yang paling menakutkan, kekuatan mengerikan itu meledak oleh Ye Xiwen, dan tidak bisa menyakiti Ye Xiwen. Tinju emas Ye Xiwen hanya menyisakan jejak putih, kedipan mata. Hilangnya menghilang tanpa jejak. Jika Anda tidak melihatnya dengan cermat, Anda tidak bisa melihatnya. Ye Xiwen terbang tinggi dan memiliki rasa perang yang tinggi. Sejak dia memasuki dunia legendaris setengah langkah, dia akhirnya bertemu lawan yang dekat. Lawan seperti itu tidak baik untuk ditemukan. Badai. Dewa kelima para dewa berteriak dua kata ini, dan mengambil gelombang panjang, tiba-tiba, bang. Setelah itu, gelombang cuaca diprovokasi, dan jongkok panjang datang ke Ye Xiwen. Gas pembunuh membentuk gelombang ombak mengerikan yang menyapu Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak lagi sopan, dan langsung menyerbu masa lalu. Dewa emas membentuk lautan emas para dewa, dan langsung menghancurkan masa lalu. Boom! Momentum kedua belah pihak pertama kali bertemu di udara, dan tabrakan gelombang udara yang tak tertandingi menyebabkan satu sama lain menenggelamkan yang lain. Segera setelah dua sosok emas itu menghantam udara dalam sekejap, telapak tangan Ye Xiwen menekan ke bawah, seperti gunung, dan langsung menekan ke bawah. Dewa kelima dipaksa untuk melanggar hukum, dan pada akhirnya, Ye Xiwen seperti gunung. Telapak tangan sobek membuka lapisan darah besar. Boom! Kedua sosok itu terhuyung-huyung melewati, dan darah memercik keluar, tapi tangan Ye Xiwen terkoyak oleh kalajengking panjang di tangan dewa kelima, dan membuka mulut besar berdarah, rasa malu yang tidak normal. Ye Xiwen tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap dengan dingin pada dewa kelima, menjalankan peremajaan Phoenix, memperbaiki luka di tangannya, dan jantungnya gelap. Kalajengking panjang pada dewa kelima itu benar-benar pintu, tirannya tubuh itu. Telah dikultivasi ke lantai 4, dan ranah legendaris setengah langkah tidak memiliki cara untuk melukainya. Bahkan jika itu adalah legenda setengah langkah, sulit untuk melukai Ye Xiwen. Saya tidak berharap ini baru saja diserahkan, tetapi saya sudah menyakitinya. Ini karena hubungannya dengan tubuh. Jika Anda mengubah orang lain, seluruh orang akan terbelah dua. Ye Xiwen tidak tahu bahwa tuan kelima bahkan lebih terkejut. Dia jarang menawarkan senjata. Rata-rata orang tidak memberinya nilai dalam menawarkan senjata. Jika dia diminta untuk mengorbankan senjatanya, dia membuktikan pentingnya, tetapi dia yakin perhatiannya sendiri pastinya hanya akan mempercepat kematian pihak lain. Pukulan penuhnya tidak membunuh orang lain itu. Sebaliknya,
dia hanya menarik luka di tangannya, yang di luar imajinasinya. Dewa kelima samar-samar menatap Ye Siwen, dan sepertinya memikirkannya lagi. Dia berkata, ayo hidupmu lain kali. Tuan kelima meninggalkan tempat itu bersama anggota tentara suci. Semua orang tidak bisa dijelaskan. Saya tidak tahu bagaimana Dewa kelima, yang selalu kuat, akan pergi pada saat ini. Apakah itu benar-benar takut pada Ye Siwen? Ini tidak benar. Konfrontasi barusan, semua orang melihatnya di mata, dia tidak jatuh ke angin, dan bahkan menang. Dengan karakter tak tertandingi dari Dewa kelima, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan Ye Siwen? Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh Dewa kelima, ada pendapat yang berbeda, dan tidak ada jawaban yang akurat. Ye Siwen tidak menghentikan kepergian Dewa kelima. Bagaimanapun, dunia kecil dari faksi Wang Tian belum dibuka. Tidak hemat untuk bertarung di sini dengan Dewa kelima. Ini lebih murah daripada yang lain. Ye Siwen berpikir bahwa Dewa kelima adalah saya takut bahwa saya juga berpikir demikian. Apa yang disebut Yu Bang Zeng Yu 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 Weng Weng Weng. Dan dalam konfrontasi sebelumnya, Ye Siwen tidak memiliki keunggulan. Itu benar-benar harus menjadi pertarungan. Itu harus menjadi perang dunia. Bab 302 milik Ordo Pedang. Bagaimana kamu bisa menyingkirkan orang ini? Setelah Dewa kelima pergi, Ye Siwen tidak tinggal lagi. Serigala juga mengikuti Ye Siwen kembali ke kota dan menetap di sebuah penginapan. Bukan brengsek itu, sebenarnya ingin menangkapku sebagai binatang buas. Kata serigala kecil itu. Betapa bangganya dia, ketika Ye Siwen menyusulnya, menangkapnya, dan tidak membiarkannya menjadi hewan peliharaan, apalagi Dewa kelima sekarang, yang ingin menyerahkannya, tidak mungkin. Ketika serigala kecil bermain melawan Dewa kelima, ia menderita kerugian. Pada saat itu, ia baru saja menginjak legenda setengah langkah. Dia tidak bisa ditangkap oleh Dewa kelima, dan dia terluka parah. Namun, serigala kecil itu juga adalah orang yang menderita kerugian dan tidak melawan balik, sehingga ia menemukan masalah dengan tentara. Dari waktu ke waktu, ia akan merasa tidak nyaman bagi pasukan. Sebelum itu, serigala kecil itu membanting yang terang. Setengah langkah elit legendaris dari kekaisaran adalah karena pria itu ingin menangkap serigala kecil dan berpikir bahwa ia telah berinvestasi dalam tentara dan bergabung dengan tentara. Hasilnya terkandung di tangan serigala. Akibatnya, serigala secara langsung dikejar oleh keluarga Tuan Muda. Dibunuh selama beberapa hari, melarikan diri dengan gelap. Ini adalah alasannya, jadi Coyote dan para dewa rakyatnya benar, tetapi Ye Siwen secara tidak sengaja tidak melihat sosok pedang yang bebas debu. Pedang itu bebas debu, Ye Siwen bertanya, tetapi sebelum dia mendengar berita bahwa pedang itu bersih, tidak ada berita. Orang itu terperangkap di lembah beberapa hari yang lalu, tetapi itu adalah hal yang baik. Itu adalah warisan dari raksasa Kendo kuno. Orang ini bertransmisi, kata serigala kecil. Ye Siwen mengangguk dan bisa mendapatkan warisan Kendo, itu benar-benar waktu untuk lari dan beruntung. Di sebelah Moh saudara dan saudari, mereka mendengar berita dan mereka semua memiliki pandangan iri. Mereka tahu pentingnya petualangan dan warisan ini lebih daripada Ye Siwen. Beberapa orang mendapat petualangan dan warisan seperti itu. Ini adalah elit dari semua daerah, semua terkonsentrasi di jalan ini. Awalnya di daerah masing-masing, mereka adalah tuan atas dari generasi muda yang bangga dan bangga. Pemandangannya tidak terbatas, dan kemanapun mereka pergi adalah fokus perhatian. Tetapi sejak datang setelah jalan ini, pemandangan hilang. Di jalan ini, kejeniusan seperti itu dapat digambarkan oleh semut. Mereka bangga dengan bakat dan kekuatan mereka. Pada saat ini, mereka tampak biasa-biasa saja, tetapi tidak ada hal seperti itu. Apa yang membuat Anda merasa baik, harga diri tiba-tiba akan terpukul keras. Di tempat di mana jenius seperti semut, hanya ada beberapa orang yang bisa menjadi yang pertama, kebanyakan dari mereka hanya bisa dilihat dalam situasi ini. Semua orang berpikir tentang ini sebelum mereka memulai jalan ini,
tetapi semua orang memutuskan untuk memulai jalan ini. Untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar lebih buruk daripada yang lain, ini adalah keadaan pikiran yang tak terkalahkan, tetapi juga berharap bahwa mereka dapat petualangan apa yang telah dibuat di jalan ini. Ini bukan fantasi, tetapi hal yang sangat realistis. Petualangan ini tidak mudah diperoleh pada waktu biasa, tetapi jauh lebih sederhana di jalan ini, dan banyak orang mendapatkan petualangan karenanya. Sejak itu, ia telah menjadi tokoh top. Hal semacam ini terjadi hampir setiap saat, ini juga alasan mendasar yang menarik banyak tuan. Hanya saja petualangannya lebih dari tempat-tempat lain, tetapi ini bukan kesempatan semua orang, itu hanya pertemuan yang beruntung dengan beberapa talenta. Sama seperti warisan sebelumnya dari Pulau Wan Yao, yang diperoleh oleh Hua Menghan, Ye Xiwen tidak bertanya siapa warisan Hua Menghan, tetapi itu tidak boleh kecil. Ye Xiwen rendah hati dalam beberapa hari ke depan, dan juga mengikat serigala kecil itu, tidak membiarkan dia pergi keluar untuk membuat masalah, tetapi untuk mulai mundur dalam persiapan terakhir sebelum pembukaan dunia kecil. Lagi pula, dia memiliki perintah pedang di tangannya. Tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan pergi berkeliling, dia tidak terburu-buru dan menunggu dengan lambat. Namun, Ye Xiwen diam. Tetapi itu tidak berarti bahwa seluruh kota Yongan tenang, sebaliknya untuk bersaing untuk 8 pedang yang lahir, seluruh kota Yongan bahkan lebih gila. Pada hari kedua retret Ye Xiwen, berita keluar. Dewa Tuhan sekali lagi meraih perintah pedang, dan sekarang dia telah menguasai 3 perintah pedang di tangan Dewa kelima. Sejauh urutan pedang yang bersangkutan, awalnya 1 dan 3, 5 dan 7 potong, efeknya hampir sama. Selama ada pedang di tangan, mereka telah menguasai inisiatif, tetapi orang-orang dewa masih merampok pedang. Semua orang dapat mengerti bahwa rencana tentara suci adalah untuk menyapu orang lain, seperti halnya pernyataan pendukung kuat tentara suci, yang mengabadikan seluruh dunia dari faksi Wang Tian. Selama 8 pedang diperintahkan, ini benar-benar hanya aku. Selain salah satu tangan Ye Xiwen dan 3 tangan para dewa, 4 sudah lahir, dan yang kelima segera memiliki berita. Ini sebenarnya di tangan istana Sun Kota Yong. Seorang penyembah tua secara pribadi merampok, dan tuan kelima tidak mendapatkan banyak di tangannya, dan harus menyerah dalam pertempuran untuk pedang kelima. Bagaimanapun, meskipun pasukan Senjun sangat kuat, itu hanya terjadi pada generasi yang lebih muda. Ada banyak kesedihan yang mempesona di usia 50 tahun. Belum lagi tuan. Dari ratusan generasi yang lebih tua. Banyak orang tidak. Sekarang tuan muda bisa terpancing. Berita tentang urutan pedang ke-6 juga dengan cepat terungkap. Perintah pedang ini jatuh ke tangan pasukan super teroris di Kekaisaran Daming, di tangan Jin Yiwei, sebagai agen intelijen terbesar dan lembaga istimewa Kekaisaran Daming. Kekuatannya sangat sulit untuk dibayangkan, dan dapat dikatakan bahwa tuannya seperti awan. Kali ini, pemimpin tim dikatakan sebagai jenius super generasi muda Jin Yiwei. Kekaisaran Daming memiliki beberapa Jin Gongzi, salah satu dari beberapa talenta top. Dengan penampilan Jin Gongzi, semua jenis berita tentang Jin Gongzi di kota itu terbang, dan peristiwa masa lalunya secara bertahap digali. Jin Gongzi ini awalnya dilatih oleh Jin Yiwei, dan dibawa oleh Jin Yiwei sejak kecil. Ketika ia masih muda, ia menunjukkan bakatnya di luar orang-orang biasa. Dia menonjol dari kerumunan Jin Yiwei. Dia pergi jauh-jauh ke pertempuran, dan memberikan kontribusi besar kepada Jin Yiwei. Dia mengalahkan jenius di dalam banyak Jin Yiwei, langkah demi langkah hingga saat ini, samar ada kecenderungan untuk menjadi komandan berikutnya Jin Yiwei. Dan itu telah menjadi salah satu dari raksasa Kekaisaran Daming. Kekuatan Jin Gongzi memang menarik perhatian, belum lagi kejeniusan Kekaisaran Daming, tetapi juga perasaan banyak dinasti Ming besar di kota Yongan. Meskipun jalan kuno ini melewati Kekaisaran Daming mereka tidak memiliki kejeniusan yang dapat bersaing dengan ini. Ini agak tidak bisa dipahami. Sekarang para jenius dari Kekaisaran Daming ini akhirnya mulai mengambil tindakan, dan segera menyebabkan banyak sensasi orang. Selain itu,
dikatakan bahwa Jin Gongzi akhirnya datang dari perintah saat ini untuk izin, tetapi juga untuk bergabung dengan penaklukan jalan kuno ini. Selain Jin Wei, kekuatan kuat dari Kekaisaran Daming, seperti Pabrik Timur, juga memiliki penginjilan jalan kuno. Tidak ada pilihan di satu jalan, menghindari pertemuan terlalu dini. Namun, tembakan Jin Gongzi sama seperti gaya kuat Jin Wei. Pada hari yang sama ia dan prajurit yang bersaing untuk mendapatkan pedang, semuanya dibunuh oleh Tuan kuat Jin Wei. Dapat dikatakan bahwa mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir kembali ke sungai. Ini adalah seniman bela diri elit Kekaisaran Daming atau di mana-mana, tetapi mereka terbunuh dalam perang. Gaya mereka yang kuat bahkan lebih buruk daripada Senjun, tetapi tidak ada orang-orang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kekuatan Jin Wei membuat semua orang tidak berani berkata apa-apa. Sebagai agen intelijen terbesar di Kekaisaran Ming, Tuhan tahu berapa banyak orang yang bersembunyi di kerumunan. Jika seseorang secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah, itu mungkin bawa langsung. Ada ribuan siksaan di Pabrik Timur, tidak ada yang mau mencoba. Pedang keenam memerintahkan darah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengalir kembali ke sungai. Keberadaan urutan ketujuh pedang juga konyol. Banyak orang kuat yang terbunuh dan terluka, tetapi mereka dibawa pergi oleh orang kuat yang mengenakan jubah hitam dan tembakan Jin Gongzi. Orang-orang kuat yang dapat bersaing pada hari itu dapat melarikan diri dari yang kurang dari satu, tetapi itu bukan kekuatan besar, tetapi ia langsung dirampok di tempat kejadian, untuk memulai perampokan. Legenda setengah langkah ke setengah langkah ranah legendaris dari ranah kerajaan perampokan. Sebagai hasil dari perampokan itu, tuan-tuan yang bertarung untuk pendekar pedang menderita banyak korban jiwa. Banyak tuan puas diri, dan mereka terbunuh oleh bencana versi yang kuat. Kemudian lelaki berjubah hitam itu menghabiskan hari itu dan berjalan melewati perampokan itu. Dapat perintah pedang. Hasil tak terduga seperti itu tiba-tiba menyebabkan banyak orang berduka. Banyak orang tidak menyangka bahwa urutan pedang ketujuh akan dikaitkan dengan ini. Dan yang paling penting, siapa orang kuat jubah hitam ini, itu hanya kuat. Mengerikan. Banyak orang mengatakan bahwa orang yang kuat seperti itu mungkin tidak memiliki reputasi sebelumnya. Perampokan adalah masalah yang sangat serius bagi satu orang. Jika seseorang secara tidak sengaja akan dibunuh oleh nyawa, dan jenius akan berhasil. Angka itu secara alami lebih tinggi daripada rata-rata orang. Namun, ini tidak sesederhana berjalan dengan santai. Ini adalah hari merampok, seolah-olah malapetaka itu tidak dapat membuatnya kesulitan. Ketika orang-orang masih mendiskusikan urutan pedang ketujuh, keberadaan urutan pedang ke-8 segera diketahui. Dengan urutan pedang ke-8 ini, sebuah organisasi bernama Kixinjun dikenal. Bab 303 Pertarungan Pedang. Dengan pedang ke-8, organisasi bernama Kixinjun muncul dari air, dan pedang ke-8 jatuh ke tangan tentara yang hancur di antara 7 bintang. Ini adalah orang yang sangat kuat dengan tubuh yang tinggi dan ganas. Menutupi langit, terutama ketika ditembak, bahkan lebih kuat dan tidak ada yang bisa menolaknya. Dengan munculnya tentara yang hancur, berita tentang Kixinjun mulai perlahan-lahan mulai dikenal. Kixinjun bukanlah sebuah organisasi di jalan ini, tetapi sebuah organisasi yang sangat kejam di jalan lain. Para dewa di jalan berada dalam nafas yang sama. Dikatakan bahwa Kixinjun terdiri dari 7 tuan muda top yang mendominasi jalan. Sekarang anggota tentara telah muncul di jalan ini. Untuk sementara waktu, banyak orang berbicara tentang Kixinjun ini. Bukan karena tentara tidak terkalahkan, tetapi pasukan terpecah. Titik buruk dari jalan ini adalah bahwa 5 dewa ditutupi dengan para dewa. Ini adalah kekuatan yang paling kuat di antara generasi muda di seluruh jalan, dan Kixinjun mendominasi di jalan lain, dan sekarang pasukan patah Kixinjun datang ke jalan ini, dan pertempuran untuk pedang sama dengan memancing. Merupakan tantangan untuk menghadapi tentara. Semua orang melihat dan melihat reaksi apa yang akan terjadi pada dewa kelima dari para dewa yang ada di sini sekarang. Tidak lama sebelum dewa kelima dilepaskan, dan mereka akan pergi secara otomatis setelah menyerahkan pedang.
Siapa tahu, di hadapan deklarasi kuat Dewa Kelima, dasar-dasar menghancurkan tentara diabaikan, dan Dewa Kelima gila, dan dikatakan bahwa Dewa Kelima langsung pergi mencari tentara yang hancur, tetapi kemudian hilang. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi Tuan Kelima tidak seharusnya bisa menekan pasukan yang hancur. Ini telah menyebabkan situasi seperti itu. Setelah 7 perintah pedang mengungkapkan berita itu, atribusi dari urutan pedang terakhir menjadi perhatian semua orang, karena Ye Xiwen mendapat perintah pedang dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Begitu banyak orang saya hanya berpikir bahwa ada 7 perintah pedang, dan perintah pedang terakhir muncul di organisasi para dewa. Setelah tangan Ye Xiwen, semua bakat tiba-tiba menyadari bahwa itu ada di tangan Ye Xiwen. Niat asli organisasi Senjun adalah untuk berharap bahwa seseorang bisa pergi untuk menemukan masalah Ye Xiwen, tetapi siapa yang tahu? Meskipun banyak orang sangat terpana dengan perintah pedang terakhir, tidak ada yang berani menembak Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen sangat rendah ketika dia mendapat perintah pedang, pertempurannya dengan Dewa Kelima tersebar di seluruh kota Yongan. Semua orang tahu bahwa Ye Xiwen adalah sosok horor dari generasi muda yang tidak kurang dari Dewa Lima. Siapapun yang hidup dan lelah, berani memulai dengan Ye Xiwen. Semua orang tahu bahwa perintah pedang terakhir telah muncul. Tidak akan lama untuk membuka. Dunia kecil, itu harus di hari-hari ini. Benar saja, Tuan Kelima, dengan penampilan seperti Tuan Tanah, memanggil pemilik ke-8 pedang dan orang yang ingin masuk bersama. Bersama-sama, kami membuka dunia kecil dan berkumpul bersama di pegunungan tidak jauh dari kota Yongan. Ini adalah stasiun dari faksi Wang Tian. Tetapi kemudian, dengan menurunnya faksi Wang Tian, seluruh stasiun juga ditutupi oleh angin dan pasir, menjadi secangkir loes. Hanya tersisa, dunia kecil diingat. Dan sebagai pemilik pedang, Ye Xiwen secara alami menerima undangan, meskipun Senjun tidak harus menunggu untuk melihat dirinya sendiri, tetapi tidak ada keraguan, karena memegang pedang di tangannya, bahkan jika Senjun tidak lagi tidak puas, itu tidak berguna. Tanpa Ye Xiwen, tidak ada permainan. Putar, Ye Xiwen dan Mo bersaudara, dengan serigala kecil, pergi ke pegunungan di luar kota. Seluruh jajaran gunung sudah sangat hidup. Ada terlalu banyak pejuang yang ingin pergi ke dunia kecil ini. Selain para pejuang generasi muda, ada banyak kesatria lama yang kejam yang ingin mengambil bagian. Ye Xiwen dan yang lainnya tentu saja dapat berada di peringkat teratas di antara generasi muda, tetapi jika Anda menghitung prajurit muda yang lebih tua dan generasi prajurit yang lebih tua, maka itu bukan apa-apa. Seluruh dunia Wang Tianpai terbuka, dan saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang tertarik. Ye Xiwen tidak terburu-buru, dan perlahan-lahan berjalan ke pegunungan. Ada juga banyak orang di sekitar Ye Xiwen yang bersembunyi di kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat. Ye Xiwen juga termasuk generasi muda. Salah satu pembunuh, pertempuran Ye Xiwen sebelumnya untuk memenangkan perintah pedang akhirnya terungkap. Ia langsung membunuh seorang master setengah-setengah legenda dan menempatkannya pada Dewa Kelima, tanpa jatuh ke angin, meskipun tidak ada yang melihat setelah pertempuran Ye Xiwen yang tiada taranya, tetapi ini juga merupakan lapisan halo untuk Ye Xiwen. Generasi muda setidaknya tidak banyak orang memiliki keberanian untuk melawan Ye Xiwen. Boom! Napas mengerikan di langit terbang melewati. Seorang pria muda di Jingyi Jiangxiu seperti si Jiazi yang kotor, melambaikan kipas lipat dan berjalan menembus cahaya. Di belakangnya, mengikuti 8 pria dalam brokat, setiap nafas adalah dunia legendaris setengah langkah yang sangat dalam. Guru, bahkan ada 2 tuan dari dunia legendaris setengah langkah, tidak ada banyak orang, tetapi masing-masing adalah tuan. Seseorang mengenali pejalan kaki ini. Itu Jin Jinwei, Jin Gongxi dan pestanya. Itu benar-benar dia. Nama Jin Gongxi yang berdarah sejak hari itu, bergema di seluruh kekaisaran Ming, kekuatannya kuat, hatinya panas. Jika itu tidak cukup, bagaimana bisa menonjol dari Jin Yiwei dan tempat-tempat lain? Pelatihan keras Jin Yiwei mungkin lebih dari itu dari pabrik timur. 100 orang bisa hidup sendiri,
apalagi menonjol darinya. Dari penggemar biasa hingga Jin Gongzi saat ini, kekuatannya di pergelangan tangan adalah di antara generasi muda. Petik 2. Hei, Jin Yiwei benar-benar master seperti awan. Jin Gongzi bukan sekelompok orang, tapi aku takut mereka semua adalah penguasa dari dunia setengah langkah legendaris, tak terduga. Jin Gongzi akan memulai jalan kuno ini. Apakah Jin Yiwei berencana untuk membalikkan jalan ini? Sekarang banyak tuan muda telah melangkah ke jalan ini. Berapa banyak tuan yang muncul kali ini? Dalam 2 bulan awal, pasukan Senjun menyapu situasi yang tak terkalahkan. Saya khawatir itu akan berakhir. Meskipun ada banyak orang yang mendiskusikannya, semua orang tidak terlalu keras. Kekuatan jera dari beberapa agen khusus seperti Jin Yiwei di kerajaan Daming dapat dibayangkan. Orang-orang di Jin Yiwei ini terlalu sombong. Kata serigala kecil, yang adalah orang yang sombong untuk mati, tetapi dia adalah yang paling tidak kompeten untuk orang lain daripada dia, dan termasuk jenis langit dan bumi, hanya tipe saya yang paling sombong. Jika dia lebih arogan daripada dia akan dibutakan oleh serigala kecil. Karena Senjun, mereka jauh lebih rendah. Kata Ye Siwen samar. Pada awal ketika mereka meninggalkan kota, ratusan anggota pasukan Sen bergegas ke gunung, relatif terhadap kesombongan para dewa. Faktanya, memang benar bahwa Jin Gongzi tidak tahu milik apa yang disebut kemewahan sederhana. Tuan-tuan ini dapat memutuskan banyak hal. Sebaliknya, meskipun ada banyak orang di pasukan, mereka tidak ada gunanya. Ye Siwen berkata dengan lemah, para anggota biasa, aku dapat membunuh mereka dengan 1 tangan. Memang benar bahwa Ye Siwen tidak menyalahkan orang-orang di mata, di dunia ini yang didominasi oleh yang kuat, jumlahnya memang semacam kekuatan, tetapi jumlah para dewa tidak cukup banyak untuk menenggelamkannya. Lebih dari beberapa tidak berguna, tidak. Ye Siwen membanggakan dirinya sendiri, bahkan dia berani mengatakan bahwa di bawah tingkat yang sama, dia tidak sulit untuk membunuh dewa kelima. Sama seperti Seven Stars yang juga sebuah organisasi, meskipun juga merupakan jalan menuju Megatron, tetapi hanya ada 7 anggota. Ye Siwen belum melihat dewa lain. Saya tidak tahu apakah ada anggota elit lain dari tentara Senjun. Jalan itu benar, tetapi saat ini, kecuali jika itu adalah tuan seperti dewa kelima, orang-orang tidak begitu berguna baginya. Di belakang Ye Siwen, Mo saudara dan saudari diam-diam berteriak, apa yang bisa dibunuh oleh sekelompok orang, apa yang tidak berguna, hanya untuk para ahli top seperti Ye Siwen. Untuk Ye Siwen, anggota tentara biasa tidak mengancam, tetapi untuk bagi yang lain, tentara suci adalah organisasi yang mengerikan. Setiap anggota organisasi diusir dari elit. Kebanggaan langit, setidaknya mereka benar-benar takut untuk memandang rendah tentara suci, bahkan jika itu hanya anggota biasa, juga bukan kebanyakan orang bisa. Tidak lama setelah Jin Gongzi lewat, sekelompok tuan dikelilingi oleh seorang lelaki tua Chen Yi yang tak terduga menyapu langit. Seseorang mengarahkan matanya dan menyadari bahwa itu adalah tawaran dari pemerintah kota Yong. Saya melihat tidak, itu adalah pemujaan pemerintah kota, dan saya tidak tahu kapan itu terjadi. Penjaga kota-kota Yongan dikatakan telah menyelamatkan kehidupan generasi kota sebelumnya. Sejak saat itu, ia mengikuti Yongan. Kota-kota menjaga pemerintah, dan kekuatannya tidak terduga. Penjaga kota yang telah menyelamatkan kota Yong berkali-kali telah menjadi santo pelindung kota Yong. Petik 2. Ya, tidak ada yang tahu asal-usulnya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia berasal dari sekolah seni bela diri yang sebenarnya, yang lain mengatakan bahwa itu adalah warisan kuat lainnya, dan beberapa orang mengatakan itu adalah praktik kultivasi. Singkatnya, sangat misterius, tidak ada yang benar-benar tahu. Petik 2. Meskipun Ye Siwen dan yang lainnya berjalan, mereka semua berkultivasi sebagai pejuang yang kuat, dan segera memasuki seluruh pegunungan dan pergi ke tempat berkumpul. Kamu Ye Siwen, serahkan perintah pedangmu, atau kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Sebuah suara agresif muncul, dan kekuatan mengerikan menyapu. Bab 304 Sapu Hantu dan Dewa.
Kekuatan horor yang kuat menyapu Ye Xiwen dan menyapu dalam sekejap. Harap diingat, momen ketuhanan Ye Xiwen menyapu, dan saudara-saudari Moh dan serigala kecil membungkus semua jalan untuk mundur beberapa kaki sebelum berhenti. Pada saat ini, kekuatan mengerikan kengerian menghantam tanah dan menghancurkan tanah yang luas. Lubang. Ye Xiwen mendongak, tapi itu adalah jenderal dari timbangan emas. Mata dingin menatap Ye Xiwen dengan dingin, dan timbangan emas di matahari bersinar di bawah sinar matahari. Timbangan jenderal memegang senjata di tangannya, dengan keluhan mengerikan yang tak terbayangkan, dan tidak tahu berapa banyak musuh yang tewas untuk melatih kehabisan nafas yang mengerikan. Tunggangannya bukanlah perjalanan santai, kuda hitam dengan kuda yang sangat kuat, 4 kuku, dan nyala api hitam yang samar di keempat kakinya, juga kuda dengan darah luar biasa. Menghela nafas panjang, ada semburan api tipis, dan ruang di sekitarnya mendesis. Semua orang menyedot udara dingin. Gunung Jenderal berskala ini sebenarnya adalah ranah legendaris. Kekuatan orang ini bahkan lebih mengerikan. Ye Xiwen, serahkan perintah pedangmu, atau kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Jenderal Timbangan berkata dengan dingin, nadanya bukan negosiasi tetapi perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak diragukan lagi, ini adalah orang kuat dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya telah mencapai puncak legenda. Untuk kompetisi naga ini, itu harus dimiliki. Hanya ketika mereka memiliki kekuatan sungsung naga, mereka dapat melangkah lebih jauh. Kali ini, selain generasi muda para master yang telah menembak, ada banyak generasi yang lebih tua dari orang-orang kuat yang juga telah mendengar beritanya. Bagaimanapun, hal-hal berharga seperti sungsung naga memiliki daya tarik fatal bagi siapapun. Hanya saja beberapa waktu lalu, mereka tidak menembak, hanya salah satu dari penawaran pemerintah kota, dan tidak ada orang lain. Banyak masih menebak-nebak alasannya. Mereka tidak takut dengan kekuatan teratas dari generasi muda ini, tetapi sekarang bakat tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak menembak, hanya menunggu di sini. Nada untuk menemukan pedang dalam situasi kacau, tidak sebagus di sini. Tuan muda yang mendapat perintah pedang dicegat, banyak dari mereka tidak menempatkan tuan dari generasi muda ini di mata mereka. Dibandingkan dengan mereka, generasi muda dari generasi muda ini bahkan tidak mempraktikkan usia mereka. Ada begitu banyak anak muda, mungkin mereka akan menjadi pemain top di sisi Megatron, tetapi sekarang mereka terlalu lembut. Kemudian ada tawa aneh yang datang dari kejauhan. Ye Xiwen, selama kamu menyerahkan perintah pedang, leluhur iblis aku akan melindungi hidupmu, bahkan jika kamu memasuki lubang iblisku, kamu bisa menjadi subdong Tuhan, kecuali aku, kaulah yang di atas 10.000 orang. Petik 2. Suara itu baru saja jatuh, disertai embusan angin, seorang lelaki hitam, lelaki tua kurus dan jelek tersapu dari kejauhan. Iblis tua, kamu berani dan pedang akan dipesan. Timbangan umum tiba-tiba melotot, dan momentum mengerikan langsung menekan leluhur iblis. Hei, kenapa aku tidak bisa mendapatkan perintah pedang? Nenek moyang dari tukang sihir yang mati melambaikan tangan, dan momentum langit menghilang tanpa jejak, dan skuadron tidak dimasukkan ke dalam mata. Layu iblis tua, apakah kamu ingin menyebut tentara dan meratakan lubang iblismu? Para jenderal dari timbangan berteriak, dan momentum amarah luar biasa. Kamu bisa mencobanya, kata leluhur iblis, aku bisa melihat apakah aku bisa menjadikanmu laki-laki. Kamu semua datang untuk pedang. Ye Xiwen tersenyum tipis, masih ada sapi dan hantu, semuanya keluar bersama. Kalian berdua bertengkar, kulihat adik laki-laki ini adalah orang yang sangat pengertian, pasti akan memilih untuk memberikan perintah pedang ini ke kanan kakakku. Suara yang menawan dan tiada banding jatuh dari kejauhan, semburan aroma datang dari hidung namun, saya melihat sesosok figur anggun berjalan dari kejauhan. Memang seorang wanita berusia 20-an yang terlihat seperti wanita anggun. Sepasang mata genit berkedip, dan hanya ada lapisan kerudung tipis, dan bagian-bagian pribadi dari tubuh juga bergerak. Di antara mereka, jika mereka menjulang dan tertegun, banyak prajurit yang tidak bisa
menelan air liur ketika mereka melihat adegan ini. Ini bukan karena mereka tidak cukup, tetapi wanita itu terlalu gerah. Di mana wanita itu lewat, semburan bubuk merah muda mengalir ke permukaan, dan banyak orang di muka sapuan itu muncul semburat merah, tanpa sadar memikirkannya. Bahkan wajah tinta di wajah Ye Siwen muncul memerah, dan ada reaksi. Oh, tidak, wanita ini adalah pemahat, dan dia telah berlatih seni bela diri tingkat tinggi. Para pemalas tidak memiliki cara untuk menolaknya. Suara pujian Ye Mo Zhen keluar. Di Mosu, bahkan jika itu adalah sucubus, tidak banyak yang bisa menjadi pesona alami. Ye Siwen hanya mengabaikan arai bubuk harum ini, dan langsung diblokir oleh pengawalnya, dan dimusnahkan. Hu Meiniang, aku tidak menyangka waktu ini akan menanti-nanti faksi, bahkan kamu khawatir. Leluhur iblis mengabaikan timbangan umum, menghadap wanita yang menggoda, berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu tahu, asal-usul nenek moyang kita dan sekolah Wang Tian tidak dangkal. Kali ini kita harus mendapatkan perintah pedang. Aku pikir adik lelaki ini akan menjadi saudara perempuan penuh. Hu Mein yang tersenyum pada rubah Ye Siwen, senyum orang itu. Banyak orang militer di samping menelan mereka dan bisa mencium fangs, bahkan jika bunga peoni mati, mereka akan menjadi romantis. Namun, tidak ada yang berani terburu-buru ke masa lalu meskipun wanita ini sangat menarik, itu sangat populer, tetapi juga pembunuh yang kejam di dekat kota Yongan. Pesonanya adalah cara pembunuhannya, tahu dia adalah orang jahat, membunuh banyak orang, dan tangannya berlumuran darah. Di hadapan pembunuh yang tak ada bandingannya itu, mereka tidak takut untuk mendekati. Ye Siwen tidak memiliki perubahan, hanya senyum dingin. Apakah ini hanya? Itu benar-benar mengecewakan saya. Saya pikir ada orang-orang yang kuat, tetapi kebetulan menyapu Anda bersama-sama. Jadi, kamu tidak akan menyerahkan perintah pedang? Tanya leluhur tukang sihir itu. Jika kamu ingin aku menyerahkan pedang, kamu akan mencobanya. Ye Siwen menyeringai. Nak, kamu mencari kematian. Jenderal timbangan itu adalah yang pertama kali melawan, dan kuda suci segera bergegas ke Ye Siwen, dan keempat kuku itu mengosongkan, dan kengerian-kengerian itu menatap Ye Siwen. Hei, semburan udara yang besar, sepucuk tembakan ke arah Ye Siwen, dendam tak berujung meraung di atas senjatanya, dan dia ditahan oleh hukum rahasia, meningkatkan kekuatan senjata besi. Bahkan Tianzu dapat menembus dan langsung membunuh orang-orang Ye Siwen. Banyak prajurit di sekitarnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Banyak orang memiliki belas kasihan di hati mereka. Potensi Ye Siwen tidak terbatas, tidak kurang dari dewa kelima, tetapi ia masih sangat muda, tetapi ia berusia 20-an. Masih belum cukup bagi seorang pemuda dalam skala ini untuk mempraktikkan usianya. Masih terlalu dini untuk bersaing dengan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua, terutama pada pasangan. Ye Siwen bergerak, dan itu bergerak sekaligus. Itu seperti kilat emas yang menukik ke lingkaran bisnis. Ketika sebuah telapak membanting, itu langsung berubah menjadi cakar naga emas, dan telapak naga itu langsung menekan. Boom! Cakar naga Ye Siwen langsung menghantam senjata besi. Hei! Jeritan besar, kekuatan mengerikan mengikuti pistol besi dan bergoyang menuju timbangan para jenderal. Oh! Mulut harimau dari timbangan umum seketika retak, dan darah yang tak berujung memercik secara instan, dan tulang-tulang tangan langsung pecah. Kuda dewa di bawahnya bahkan diusir oleh Ye Siwen, dan kekuatan Ye Siwen terlalu mengerikan. Para jenderal dari timbangan dengan cepat memulihkan luka-luka mereka, dan bahkan lebih tidak percaya lagi memandang Ye Siwen. Dia bertarung selama ratusan tahun dengan tentara. Setiap kali ada pertempuran, dia berada di garis depan. Dia juga dikenal karena kekuatannya. Kekuatan teror menyapu semua yang ada di medan perang. Ada juga beberapa orang yang bisa bersaing dengannya, tetapi sekarang mereka telah hancur oleh kehidupan Ye Siwen. Ini adalah kekuatan teror. Pada saat ini, Ye Siwen tidak memiliki pikiran untuk mengelola apa yang dipikirkan oleh jenderal timbangan.
Dalam sekejap, mereka bergegas ke bagian depan timbangan jenderal, dan segel gunung langsung dihancurkan. Bunuh! Jenderal timbangan berteriak, dan terlepas dari segel suci yang jatuh di langit, hanya senjata besi lurus yang menyembur keluar, dan Ye Xiwen terbunuh sebelum Ye Xiwen membanting gunung. Kecepatannya sangat cepat, dan itu muncul di wajah Ye Xiwen hampir detik berikutnya. Kapan? Tangan Ye Xiwen yang lain menggeliat dan membungkus keilahian. Dia menghentikan senapan dengan badai energi yang mengerikan. Dia hampir memecahkan badai energi yang mengerikan dan hampir tidak pecah. Buka! Bagaimana mungkin? Jenderal penguasa memandang Ye Xiwen dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa senapan panjangnya tidak bisa menembus kulit Ye Xiwen. Kemudian tubuh Ye Xiwen sudah cukup kuat. Tidak ada yang mustahil. Pergilah ke neraka dan tanyakan. Ye Xiwen mencibir, dan lusan yang dicetak segera membanting. Boom! Kengerian-kengerian, sisik jenderal, bahkan orang-orang dengan kuda oleh Ye Xiwen dengan segel lusan menjadi dua bagian, sekarat tidak bisa percaya bahwa tubuh Ye Xiwen begitu kuat. Dan leluhur iblis dan Hu Mein yang tidak percaya melihat Ye Xiwen, tidak berpikir bahwa Ye Xiwen benar-benar dapat membunuh timbangan umum, dan masih membunuh dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba menyadari bahwa itu mungkin telah menyebabkan orang yang tidak menjengkelkan. Di sebelahmu, bab 305 dunia kecil terbuka. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Beberapa orang tidak melihat peti mati dan tidak menangis. Di jalan uji coba yang kejam ini, Ye Xiwen perlu berdiri seperti ini dan mengejutkan satu sisi. Di sebelahmu, Ye Xiwen berkata dengan lemah. Nenek moyang iblis dan Hu Mein yang terkejut. Ketiganya sudah lama di dekat kota Yongan. Ketiganya sengit, tetapi ketiganya hanya di tengah-tengah permainan. Tidak ada yang yakin akan saling membunuh, apalagi sangat mudah untuk saling membunuh. Namun, Ye Xiwen tidak menunggu mereka untuk berpikir lebih, dan tiba-tiba menginjak kaki, seperti cahaya keemasan, langsung muncul di depan leluhur penyihir, sebuah tembakan telapak tangan, dewa emas seperti lautan para dewa, arah yang luar biasa. Nenek moyang iblis bergegas, dan leluhur jahat menyadari bahwa mereka telah menyebabkan masalah. Kadang-kadang, latihan tidak berguna bagi orang tua. Hu Mein Yang, kamu masih tidak membantu, dia akan membunuhmu setelah dia membunuhku. Leluhur iblis tidak peduli dengan gaya pada saat ini, dan dengan cepat berteriak. Hu Mein yang juga tahu kebenaran dari gigi dingin dan dingin. Dia segera mengambil gambar telapak tangannya. Telapak tangan putih terlihat seperti bunga persik. Tampaknya ringan dan berkibar, tetapi ruangnya rusak dan sangat mengerikan. Tabung Ye Xiwen tidak peduli, langsung dengan telapak tangan untuk memunculkan langit emas tanpa batas, tekanan masa lalu. Leluhur yang jahat setipis tulang tangan. Hei, sebuah tabrakan besar, kekosongan runtuh seketika, dan tulang besar patah. Tangan nenek moyang iblis langsung terbelah menjadi dua bagian dan langsung rusak. Tubuh hegemonik Ye Xiwen terlalu kuat. Pada saat ini, serangan Hu Mein yang juga menghantam tubuh Ye Xiwen. Kapan? Terdengar seperti suara emas dan besi. Serangan Hu Mein yang tampaknya berada di tubuh pria besi. Cahaya ilahi Ye Xiwen mengalir karena serangan itu. Beberapa tubuh kurus tidak bergerak seolah-olah berdiri. Tumpukan itu umum. Serangan Ye Xiwen berlanjut, dan dia sekali lagi menyerang leluhur yang jahat, dan sebuah tangan besar meraihnya, dan gelombang cuaca mengikutinya. Hei, leluhur iblis telah dipukuli oleh Ye Xiwen, dan tidak ada cara untuk bereaksi. Dia tidak berharap bahwa Ye Xiwen berani mengabaikan serangan Hu Mein Yang dan langsung terjebak dalam kabut berdarah oleh tangan besar. Di belakangnya datang seruan Hu Mein Yang, dan seorang pembunuh lain meninggal di tangan Ye Xiwen. Ye Xiwen segera menembak lagi, dan tiba-tiba menginjak kakinya, dan dia sudah membunuh Hu Mein Yang. Pada saat ini, Hu Mein Yang memiliki jejak menyanjung wajahnya, sebaliknya, dia penuh dengan ngeri. Ye Xiwen mulai terlalu malu. Tidak ada tangan sama sekali. Dalam sekejap mata, kedua pembunuh dihilangkan. Boom!
Ye Xiwen mengambil tembakan dan Hu Meiniang dengan cepat berbalik untuk menolak, tapi bagaimana itu bisa menjadi lawan Ye Xiwen? Hei! Bunyi teredam, ruang itu dihujani telapak tangan Ye Xiwen, Hu Meiniang hancur lebur, darah tiba-tiba keluar, Yin Hong sangat tak tertandingi, tapi sedikit lebih indah, orang tidak tahan melihat dia mulai. Namun, wajah Ye Xiwen tidak berubah, dingin dan tak tertandingi, dan cetakan gunung langsung runtuh. Boom! Hu Meiniang langsung terbunuh oleh anjing laut Lusan, darah berkibar-kibar, pecahan tulang pecah. Banyak prajurit memandangnya dan menghirup udara dingin. Ye Xiwen ini benar-benar kejam dan kejam, jadi keindahan yang indah juga bersedia untuk memulai dengan hati, tapi aku tidak tahu, di wajah Ye, selama itu adalah musuh, maka tidak peduli siapa, untuk membunuh. Pergi, ayo naik, Ye Xiwen berkata dengan samar. Pada saat ini, ada sosok lain di langit. Sosok yang penuh dengan membunuh lalat di langit, dan itu terlihat seperti wajah dingin seperti hujan es. Beberapa orang menyadari bahwa ini adalah pasukan yang hancur di antara 7 bintang. Pada saat ini, tubuh tentara yang hancur penuh dengan darah. Itu baru saja datang melalui pertempuran berdarah. Jelas itu disergap, bukan hanya Ye Xiwen. Banyak orang di sekitar memandang Ye Xiwen dan melihat pasukan yang hancur. Mereka tiba-tiba mengambil napas. Apakah generasi muda begitu kuat sekarang? Orang kuat dari beberapa generasi yang lebih tua bukanlah lawan. Mereka dibantai dengan kecepatan kilat. Ini benar-benar dunia yang sudah berumur seabad. Para jenius langka yang telah terlihat selama beberapa dekade telah muncul seperti semut. Ye Xiwen mengambil jalan sampai ke pegunungan, dan segera mencapai flat di sisi gunung. Angin datar ini tersebar di mana-mana, tetapi ketika angin bertiup, itu berbentuk bujur sangkar, sekali memandang ke langit. Stasiun partai. Sekali sebuah faksi besar yang berkembang, saat ini, hanya hal-hal ini yang tersisa. Di bagian terdalam alun-alun, sekelompok dewa dikelilingi oleh dewa kelima dengan bangga memandang semua orang, dan itu seperti sikap seperti dewa. Ada juga beberapa mayat di tanah di depan tentara Senjun, tubuh vulkanik penuh dengan fluktuasi energi orang-orang. Ini adalah penguasa dunia legendaris, tetapi ditanam di tangan para dewa. Dewa kelima juga merupakan cara terbaik, hidup dan mati bunuh gengsi. Di sisi kiri orang-orang Senjun, itu adalah orang-orang dari kuil kota Yong. Ini adalah penawaran lama yang dikepalai oleh mereka. Dibandingkan dengan tubuh kacau di depan Senjun, mereka sangat bersih di depan mereka. Tidak ada yang berani memulai dengan dia untuk penawaran lama tahun ini. Bahkan di antara generasi prajurit yang lebih tua, itu terkenal. Di sisi kota Yongan Solfu, ada seorang prajurit jubah hitam, semuanya mengenakan jubah hitam. Jubah hitamnya diwarnai dengan banyak darah. Jelas dia pernah mengalami pertempuran berdarah sebelumnya. Mau tak mau melihat Ye Xiwen, jelas terharu, Ye Xiwen bisa merasakan tatapan menonton, saat itu, lalu segera berbalik. Ye Xiwen hanya merasa ada perasaan familiar yang samar, tapi itu hanya kilasan pikiran, dan kemudian dia melihat ke sisi yang lain. Di sisi kanan tentara, orang pertama Jin Gongwei dan pestanya, dan orang-orang dari kota Yongan Solfu seperti sekelompok orang, dan mereka juga bersih di depan mereka, karena nama mereka yang ganas, mereka bebas dari banyak orang. Di sebelah kelompok Jin Gongzi, itu adalah pasukan darah yang rusak. Selain para pemenang pedang ini, ada banyak pejuang yang ingin berbagi sepotong kue, dan mereka semua bersemangat untuk membahas pemilik pedang ini. Ada juga beberapa master yang memiliki setengah legendaris ranah legendaris, tetapi tidak ada yang berani menyentuh mereka. Pemilik pedang ini entah membunuh sepanjang jalan, atau memiliki kekuatan besar, mereka tidak dapat memprovokasi mereka. Sosok yang malang dari orang-orang itu sebelumnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Karena semua ada di sini, mari kita mulai. Dewa kelima berkata dengan samar, dan tidak memandang Ye Xiwen, seolah-olah Ye Xiwen adalah orang mati. Booming. Raungan datang, dan di hutan belantara yang luas,
sebuah portal besar muncul dari udara yang tipis. Lubang kunci dari 8 sarung pedang di portal besar itu sangat mencolok. Parki memiliki napas yang sunyi. Keluar, lalu cara yang mengesankan tampaknya telah lama tertekan, bergegas ke langit. Sisa-sisa faksi Wang Tian akan terbuka, semua orang sudah siap. Pada saat ini, pengabdian lama dari atmosfer yang tak terduga kota Yongan Soulful berteriak. Sebuah streamer terbang di tempat, tetapi itu adalah pedang non-golden non-jade, dimasukkan ke dalam salah satu lubang sekaligus, dan tiba-tiba portal besar itu tampaknya dirangsang dan mulai bergoyang. Tiba-tiba beberapa kekuatan lain termasuk jubah hitam yang kuat juga terbang keluar dari pedang, tidak terkecuali Ye Xiwen. Ketika kunci terakhir dicolokkan, pintu kuno besar yang tertutup akhirnya terbuka perlahan-lahan, tengah dari dua pintu itu berwarna putih dan langitnya sederhana. Pergi! Ye Xiwen berteriak dan memimpin untuk bergegas keluar, diikuti oleh serigala kecil dan saudara-saudari tinta. Pedang milik Ye Xiwen memacu sinar cahaya untuk menutupi keempatnya. Pada saat ini, ada sosok yang terbang dengan kecepatan lebih cepat, tetapi itu adalah pria kuat jubah hitam, hampir berubah menjadi pelangi yang luar biasa, bergegas ke dua pintu, menghilang dalam sekejap mata. Tanpa jejak, Ye Xiwen bergegas ke pintu, dan tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan kekacauan. Setelah situasi kacau, Ye Xiwen jelas bisa merasakan ruang di sekelilingnya terdistorsi, dan setelah dibagi, jika tidak ada perlindungan aura pedang, sekarang Ye Xiwen diperkirakan langsung terbelah berkeping-keping. Ye Xiwen tahu bahwa ini adalah reruntuhan melintasi ruang berat dan mencapai faksi Wang Tian. Sisa-sisa sekolah Wang Tian adalah bekas tempat tinggal dari sekolah Wang Tian sebelumnya. Mereka adalah ruang asing yang secara pribadi dibuka oleh faksi Wang Tian. Meskipun pintu masuk dan keluarnya dekat kota Yongan, itu tidak berarti bahwa lokasinya dekat dengan kota Yongan. Lokasi spesifik dari stasiun seni bela diri, kecuali untuk beberapa sekte tingkat tinggi, jarang diketahui. Jika posisi itu ditemukan, pasukan bermusuhan dapat langsung merobek ruang ke dalamnya. Untuk seni bela diri, itu pasti sehari. Bencana besar. Sama seperti kedalaman pegunungan Yuanzhong, ada dunia yang sangat kecil. Dibandingkan dengan bagian-bagian penduduk di luar, hanya dunia kecil yang merupakan rahasia nyata dari Yuanzhong. Itu juga merupakan esensi nyata. Sejumlah besar penatua menjaga mereka, jika mereka mau masuk dan keluar, mereka juga harus membuka pintu dengan 4 penatua yang menjaga pintu, juga merupakan tanda seperti pedang. Jika ada invasi musuh yang kuat, bagian luar benar-benar hancur. Selama bagian luar ditutup, semua musuh dapat sepenuhnya diblokir, karena dunia kecil dapat masuk dan keluar dari kedalaman pegunungan Yuanzhong, tetapi sangat kecil. Posisi dunia berada dalam ruang yang bergejolak.